Ya, tudingan juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin Ahmad Basarah yang menyebut Presiden kedua Indonesia Soeharto adalah guru korupsi mendapatkan reaksi keras dari Partai Berkarya. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto akan mengambil langkah hukum bagi pihak yang mengatakan Soeharto guru korupsi. Dan berikut wawancara khusus reporter TV One Tisa Noveni bersama Tommy Soeharto. Pemirsa, beberapa hari belakangan ini perhatian masyarakat Indonesia agak tertuju pada cuitan yang dicuitkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Titi Soeharto, menyatakan sudah saatnya kembali ke Orde Baru, pemirsa. Nah, berbicara soal romantisme Orde Baru ini, bagaimana tanggapan dan juga pandangan politik dari Ketua Umum Partai Berkarya? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Berkarya, yaitu ada Mas Tommy Soeharto. Menurut tanggapan Mas Tommy sebagai Ketua Umum Partai Berkarya soal romantisme Orde Baru, cuitan dari Bu Titi. Yang diinginkan adalah apa-apa yang baik di Orde Baru itu sebaiknya ya diikuti atau dicontoh untuk bisa dijalankan juga di Orde Reformasi ini. Jadi nggak mungkin kami Partai Berkarya atau para caleg dan pengurusnya untuk kembali ke Orde Baru seperti juga pemerintahan sekarang kembali ke Orde Lama kan tidak, tapi nawacitanya dijalankan kan sekarang ini. Nah, di Orde Baru itu ada yang namanya trilogi pembangunan, ada Posyandu, ada PKK, ada Siskamling, ada KUD. Itu kan sebetulnya hal yang baik yang harusnya dijalankan sekarang ini. Tapi kenapa nggak dijalankan? Padahal itu untuk kepentingan rakyat Indonesia. Okay. Nah, jadi hal yang baik di Orde Baru itu sebaiknya diikuti. Emang tapi ada yang bukan buruk, kembali. Memang ada yang buruk. Yang buruk pun kalau dibandingkan ini sekarang lebih buruk kan. Katanya kan mengenai KKN dulu selalu Orde Baru itu dikaitkan dengan KKN. Nah, ini yang menarik nih. Nyatanya KKN selama reformasi ini lebih parah dan lebih parah lagi yang kalau kita coba cek ke KPK itu list yang terbanyak kena operasi tangkap tangan itu adalah para pendukung pemerintahan yang ada. Tapi ada salah satu politisi di negeri ini yang mengatakan bahwa ayahanda dari Mas Tommy yang juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, Pak Soeharto, adalah bapak koruptor. Itu saya kira salah kaprah sama sekali dan itu akan kami proses hukum nantinya. Dan dari mana mereka bisa menyatakan itu? Hanya kalau bersiblat kepada TAP MPR nomor 11 itu jelas itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk Pak Harto aja walaupun namanya tercantum di situ. Tapi itu adalah untuk untuk rakyat Indonesia dan terbukti selama 20 tahun reformasi ini nggak ada putusan hukum yang menyatakan Pak Harto korupsi. Jadi saya kira ini pelanggaran hukum. Jadi kami akan proses hukum. Kapan akan diproses, Mas Tommy? Sudah membuat laporan? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya kapan sih gitu ya? Ya. Atau ini juga menilai ada unsur politis juga soal ya, saya kira sangat ya. Dan sangat disayangkan. Kok mereka yang telah membuat katanya konsultan terkenal segala macam yang menyatakan bahwa Partai Berkarya tidak lewat daripada 1%, berarti tidak lewat PT 4%. Kenapa mesti dicari-cari kesalahannya lagi? Karena sudah betulnya bukan saingan, bukan hal yang perlu dikhawatirkan lagi. Kalau melihat survei yang mereka buat ini. Kenapa Partai Berkarya atau keluarga Cendana masih dicari-cari Partai Berkarya punya kekuatan nih. Apa nih kekuatannya nih, Mas Tommy? Saya kira rakyat nanti akan menjawab tanggal 17 April 2019. Oke. Nah, ini kan tentunya berbicara kekuatan sudah ada program-program disiapkan oleh Partai Berkarya. Kita pengen tahu sih apa sih program-programnya? Program yang utama kita tentunya adalah bagaimana kita membuat perencanaan yang baik untuk rakyat. Karena trilogi pembangunan yang selalu didengungkan di zaman Orde Baru itu yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Pemerataan ini sangat tidak terjadi selama reformasi ini. PDB yang dibanggakan itu memang 5%, tapi yang menikmati itu hanya segelintir orang dan tidak masyarakat banyak yang menikmati. Nah, untuk pemerataan inilah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dan ini tidak jalan. Ada dana desa, tapi dana desa itu akhirnya untuk infrastruktur. Ya, bagaimana rakyat bisa meningkat kesejahteraannya dengan hanya ditingkatkan infrastrukturnya. Apa rakyat mau makan beton, mau makan aspal kan enggak. Nah, kalau berbicara soal pangan, memang lahan kita cukup besar begitu. Kalau mungkin zaman Pak Soeharto dulu jumlah penduduknya tidak sebesar sekarang begitu ya. Kalau sekarang kan jumlah penduduknya juga cukup besar.
lahan-lahan mungkin sudah banyak untuk infrastruktur begitu dibandingkan untuk lahan pertanian. Saya kira tidak benar, sepenuhnya benar. Karena memang lahan pertanian akan bertambah terus di Kalimantan, bertambah bahkan di Papua masih luasnya sangat tidak terbatas karena penduduknya hanya sebesar Yogyakarta, tapi luas lahannya 1,5 kali Pulau Jawa. Jadi lahan itu masih terbuka luas. Tapi programnya yang saya kira tidak maksimal. Dan kalau bicara swasembada beras, sekarang ini sebetulnya tidak perlu membuka lahan baru. Dengan revitalisasi padi atau tanaman padi itu sudah cukup. Sekarang itu rata-rata per hektar per panen itu hanya 5 ton, 5, sekian ton. Padahal untuk meningkatkan ke 8 ton per hektar per panen itu bukan hal yang sulit. Dan sebenarnya Menteri Pertanian sudah menyatakan itu, tapi pelaksanaannya tidak berjalan. Oke, artinya ada beberapa metode yang nanti di era Pak Soeharto akan diterapkan dalam swasembada untuk menjadi saran bagi pemerintah. Kunci utamanya adalah penyuluh. Selama reformasi ini yang namanya penyuluh itu hilang. Nah itu juga salah satu hal yang plus point yang harusnya diambil selama Orde Baru dulu. Itu penyuluh itu ada berdampingan dengan para petani untuk menyuluh mereka bagaimana bertani yang baik. Nah ini sekarang hilang sama sekali. Walaupun ada cuman sebagian kecil yang ada. Ini yang harus dihidupkan kembali. Itulah mungkin yang dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan kami adalah kembali pada romantisme Orde Baru itu bukan kita harus menjalankan Orde Barunya sekarang ya, itu jelas tidak mungkin. Kita menjalankan apa yang baik. Ya tentunya yang tidak baik atau kurang baik yang kita tinggalkan. Yang kurang baik kita tinggalkan, yang baik-baik kita ikuti dan terus kita kembangkan begitu ya. Tapi berbicara memang ada hal yang baik, misalnya masalah pangan ini tidak menjadi sebuah masalah krusial di zaman Orde Baru sebelumnya. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa masalah perekonomian tampaknya kita aman-aman saja masyarakat Indonesia pada saat itu. Tetapi soal kebebasan politik ataupun demokrasi ini menjadi sebuah sebuah momok begitu. Ada yang menganggap juga bahwa politisi bersikap represif lah begitu di zaman Orde Baru, baik untuk media ataupun juga untuk politisi. Mas Tommy melihat dan merespon ini bagaimana? Tapi nanti kita jawab Mas Tommy ya. Kita harus jeda terlebih dulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami menjawab pertanyaan yang menggantung tadi Mas Tommy. Ketika Orde Baru ekonomi bergerak dan ada swasembada pangan pada saat itu, tetapi politik terkekang. Ini Mas Tommy bagaimana melihat ini? Saya kira itu pada zamannya memang diperlukan hal tersebut ya. Dan kalau dibilang terkekang juga enggak, karena setiap 5 tahun kan ada pemilu. Dan pemilu itu nggak ada orang dipaksakan ditongkrongin di depan TPS-nya atau biliknya harus nusuk ini atau harus nusuk sana, kan nggak kebebasan. Akhirnya memang itu berjalan sesuai dengan asas Luber kan, dan Jurdil itu yang berjalan. Tapi dan adapun pada waktu itu partai Golkar itu memenangkan, itu memang rakyat melihat bahwa program pemerintah selama berjalan itu berjalan baik dan kesejahteraan meningkat. Tapi ada praduga-praduga terhadap katakanlah aktivis yang dianggap represif, kemudian politisi yang juga mungkin bertentangan, berlawanan, media juga dibredel. Ini katanya terjadi ketika Orde Baru pada saat itu. Kalau mau banding-bandingkan, saya kira bandingkan juga dengan Orde Lama. Orde Lama lebih parah lagi kan, tanpa ada peringatan ataupun orang langsung dipenjarakan. Terakhir kayak Buya Yusuf Hamka misalnya, itu kan dipenjarakan kok dilakukan, dan sekarang ini juga kriminalisasi daripada ulama juga kejadian. Jadi apa lebih baik sekarang demokrasi, orang mengkritik kok langsung dinyatakan intoleran dan anti kebinekaan dan sebagainya. Artinya menurut Mas Tommy sekarang? Jadi sekarang pun bukannya lebih baik kan? Artinya zaman sekarang kondisi politik tidak jauh lebih baik dibandingkan zaman dengan Orde Baru, ada kriminalisasi dan segala macam. Nyatanya begitu. Dan juga ada saksi. Kalau tidak salah para partai politik meminta dana saksi. Kenapa mesti ada dana saksi? Itu kan pasti ada masalah di pemilunya. Kalau kita percaya dengan KPU sepenuhnya, ya harusnya KPU ada dana saksi lagi. Karena KPU akan menjalankan dengan Jurdil dan Luber kan. Tapi kenapa minta dana saksi? Itu menjadi PR-nya. Itu kan jadi pertanyaan kan. Harusnya media massa juga harusnya menyikapi dengan baik hal tersebut. Itu PR politiknya tidak jauh lebih baik kalau menurut versi Mas Tommy Soeharto. Tapi kalau berbicara soal ekonominya,
Ekonomi saya kira jauh lebih baik, bahwa tahun 98 mau kita tinggal landas, sebetulnya 5 tahun mendatang Indonesia itu menjadi negara maju. Tapi nyatanya setelah terjadi reformasi itu kita nggak akan tidak pernah mengetahui dari pemerintahan mulai dari B.J. Habibie, pemerintahan Abdurrahman Wahid, pemerintahan Megawati, SBY dan sebagainya sampai sekarang itu tidak pernah tahu kapan Indonesia menjadi negara maju. Tidak pernah ada target. Kenapa? Karena kita juga nggak pernah punya GBHN lagi, nggak punya pelita lagi. Tapi Presiden Joko Widodo saat ini pemerintahan kita punya nawacita loh. Nawacita iya, tapi kapan jadi negara maju kita? Terus jangankan itu, tanyakan 5.000 triliun utang negara ini kapan baliknya? Kapan akan lunas? Yang ada kalau pemerintah lagi pun akan menambah lagi utang itu. Coba kita buktikan nanti. Oke. Nah, kalau begitu itu kan dari menurut Mas Tommy masalah-masalah yang ada saat ini baik dari segi ekonomi, dari segi politik. Lantas, kalau memiliki kesempatan untuk berkontribusi kepada pemerintahan di pemerintahan berikutnya, apa konsep yang akan ditawarkan oleh Partai Berkarya baik untuk dari segi ekonomi dan juga segi politik? Saya kira untuk ekonomi kita fokusnya, dan Partai Berkarya sekarang ini kita hanya fokus utamanya adalah gimana kader-kader kita bisa menjadi anggota legislatif sebanyak mungkin, baik itu di DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Nah itu yang utama. Nah program-program yang kita dengungkan adalah hal-hal yang baik apa yang terjadi di Orde Baru itu yang kita sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat memang mendambakan, mengharapkan itu. Jadi bukan berarti Orde Barunya kembali, tidak, tapi hal-hal yang baik selama di pemerintahan Orde Baru itu kita jalankan kembali. Nah yang belum sempurna kita sempurnakan, seperti contohnya di sini di Saung Berkarya ini kita ada percontohan untuk peternakan sapi. Nah, sapi itu kalau sekarang ini masyarakat peternak sapi itu cuma sambilan kebanyakan. Untuk kalau dia udah butuh dana untuk anaknya sekolah atau apa baru dijual. Nah, padahal kalau diternak secara intensif, secara benar, itu menjadi income yang tidak kecil. Karena dengan hanya 6 ekor sapi untuk pengemukan dan 2.000 meter persegi lahan rumput gajah, itu dia bisa mendapatkan 9 juta rupiah per bulan. Kalau dihitung rata-rata per tahunnya. Deal politiknya apa kalau nanti Pak Prabowo ternyata terpilih dengan salah satunya didukung oleh Partai Berkarya? Apa yang akan didapatkan Partai Berkarya deal-dealan politik? Ya, saya kira itu tidak usah berandai-andai terlalu jauh. Sebaiknya tadi Partai Berkarya sekarang gimana bisa mewujudkan ekonomi kerakyatan ini bisa dibuat percontohannya di setiap daerah, dan rakyat bisa melihat apa yang bisa kami lakukan di sana, dan tinggal nanti berikutnya bagaimana kita membesarkan program tersebut. Karena sebetulnya seperti sapi tadi, bahwa kalau dikelola dengan baik kita masih impor 700.000 ekor per tahunnya. Nah kalau itu satu keluarga nanganin 7 ekor saja, itu berarti ada 100.000 kepala keluarga yang bisa dihidupkan dari ternak sapi dengan income 9 juta. Plus lagi juga ada tambahan income dari biogasnya. Karena biogas itu dipakai bisa pemanasan untuk di dapur, dan juga untuk oven. Oven itu juga akan ada hasil sampingan yang nilainya nggak kecil. Begitupun juga dari urinnya, itu buangannya itu bisa dipakai untuk hidroponik. Artinya belum berpikir soal efek ekor jasnya tadi? Kenapa? Berpikir soal efek ekor jasnya tadi, kalau seandainya Pak Prabowo menang, kira-kira apa yang akan didapatkan Partai Berkarya? Saya kira tergantung nanti juga besarnya Partai Berkarya di parlemen. Karena kalau bagaimanapun kita mau ngomong, kalau Partai Berkaryanya nggak besar di parlemen, ya nggak akan, siapapun nggak akan melihat sebagai mitra yang strategis kan. Tapi kalau besar, siapapun akan melihat sebagai mitra strategis. Mas Tommy, kalau melihat terakhir ini, bagaimana sih Mas Tommy melihat reformasi pasca Orde Baru? Ya, saya sayangkan bahwa tidak banyak lebih baik. Dan sekarang yang reformasi ini apa sih? Pemilihan presiden langsung, pemilihan gubernur langsung, pemilihan bupati, wali kota langsung. Itu yang kita rasakan langsung. Tapi itu pun ya dampaknya apa? Ya OTT kebanyakan ya. Karena high cost politik kita tuh terlalu tinggi, biaya politik kita terlalu tinggi, sehingga
semua pejabat yang itu yang terlibat di politik, yang menang maupun yang kalah, akhirnya terancam atau tergoda dengan untuk mengembalikan biaya yang telah dia keluarkan. Oke, baik. Itu sangat tidak sehat. Ini harus kita perbaiki. Oke. Itu yang utama harus kita perbaiki. Oke, baik. Terima kasih Mas Tommy, Ketua Umum Partai Berkarya, sudah berbagi waktunya bersama kami di waktu kali ini. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.